untuk RPS-nya gitu ya, udah saya publish ya di apa namanya di LMS, teman-teman bisa ngelihat publish-nya. Terutama ada perubahan pada hari ini ya. Hari ini kita lebih kepada bagaimana public policy kepada untuk atau kebijakan publik untuk penanganan SDA gitu ya, terutama eksternalitas. Sebenarnya kemarin sudah kita bahas, cuman memang belum dalam gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas lebih dalam lagi, disertai dengan contoh gitu ya. Jadi ini bisa menjawab juga nih, bisa bantuan untuk menjawab kemarin yang kalau ada tugas yang saya mintakan gitu ya, bukan tugas sebenarnya ya, untuk teman-teman berpikir sendiri, kira-kira ada kasus kan ya, lalu diminta kira-kira public policy-nya yang bagus apa gitu ya. Kemarin kalau nggak salah ada itu di slide terakhir. Nah, mungkin yang hari ini bisa untuk membantu melakukan analisis tersebut, karena slide hari ini kita khusus untuk melihat contohnya nih, khusus melihat contohnya saya ambil dari bukunya Pak Barry Sheffield gitu ya, chapter 7, jadi teman-teman bisa ngelihat ke sana juga. Slide-nya juga sudah ada di LMS. Nah, di sini ada contohnya dengan angka ya. Jadi kalau dengan angka kan biasanya kita lebih enak ya, lebih cepat masuknya gitu ya. Yang kedua, minggu ke-7 saya akan rencanakan ada kuis gitu ya, ada kuis. Jadi teman-teman untuk siap-siap, namun kuisnya tidak seperti rencana awal dulu yang pernah saya awal sekali, itu rencananya mau kuisnya itu kan mau full ya, 1 jam mata kuliah gitu ya, 2,5 jam atau 2 jam. Tetapi karena ternyata ada revisi RPS dan ada kuliah juga, ternyata pertemuan ke-7 itu ternyata masih ada kuliah, jadi kuisnya akan saya singkatkan ya, jadi mungkin sekitar 1/2 jam. Hanya butuh teman-teman mungkin hanya butuh 1/2 jam, sehingga mungkin ya saya akan pilihkan kira-kira apa sih, saya nggak yakin, saya nggak tahu ya yang akan keluar nanti di UTS-nya mana, namun biasanya yang keluar UTS itu yang mana, yang itu yang akan saya keluarkan gitu ya, mungkin ya buat teman-teman belajar juga gitu kan ya, mungkin nanti akan saya rubah jadi buat teman-teman belajar sekaligus kuis di semester di pertemuan ke-7 nanti, nggak lama, sekitar 1/2 jam setelah kita selesai kuliah gitu ya. Yang ketiga, sebelum saya lupa, saya minta teman-teman untuk melakukan, karena kan kemarin sudah melakukan literatur review ya, literatur review atas papernya, saya minta untuk minggu depan, gitu ya. Minggu depan teman-teman berkelompok itu dari literatur review yang dibuat, teman-teman sudah membuat itu ya. Pertama, penelitiannya mau di mana, gitu kan ya, penelitiannya mau di mana. Yang kedua, metodologinya mau pakai apa, gitu ya. Tetapi harus detail ya, harus detail. Bukan misalkan saya mau pakai metodologi kuantitatif Pak, atau analisis deskriptif, tetapi nggak dikasih tahu gimana sih analisis deskriptifnya, gitu ya. Saya minta detail, ikutin papernya, gitu ya. Paper yang udah teman-teman lihat, kira-kira detailnya itu seperti apa sih? Contohnya, misalkan variabelnya disebutin. Misalkan kita mau pakai cost and benefit, berarti yang disebut benefit itu variabelnya apa aja gitu ya, A, B, C, D gitu kan ya. Lalu yang disebut cost itu variabelnya apa aja, misalkan F, G, H, I, J gitu kan ya, misalkan seperti itu, sehingga cost and benefit-nya adalah misalkan NPV dari benefit dikurang cost, atau cost benefit ratio misalkan seperti itu gitu ya. Saya minta tolong seperti itu detail. Yang ketiga adalah datanya. Jadi untuk dapat variabel tadi, kira-kira datanya apa? Ya kan tadi ada variabel A sampai J misalkan tadi ya, atau I gitu ya. Variabel A saya mau ambil data dari sini Pak, variabel B saya mau ambil data dari sini gitu ya. Teman-teman udah lihat ke websitenya atau ke mana sumber datanya, itu memang ada, namun mungkin karena datanya butuh banyak gitu ya, mungkin butuh waktu, nggak apa-apa, belum nggak selesai minggu depan nggak apa-apa ambil datanya, tapi saya udah mau minta tolong sudah ada gitu ya, sudah ada sumber datanya, kira-kira teman-teman mau ambil di mana gitu ya. Itu bisa dikumpulkan di Word gitu ya, jadi sekaligus jadi gitu kan ya, paper teman-teman sekaligus jadi. Dan seperti biasa minggu depan akan saya tanyakan 1 grup atau 2 grup gitu ya, untuk melihat progresnya seperti apa gitu ya. Saya akan acak aja progres dari grup tersebut. Dari situ ada pertanyaan nggak? Bisa kan ya? Izin bertanya, Pak.
Ya, silakan. Tadi yang dikerjakan di Word itu buat kelompok aja, tapi nggak dikumpulin gitu ya, Pak? Nanti Atau dikumpulin? dikumpulkan. Nanti saya akan Oh, buat seperti kemarin itu ya. Saya akan buat di LMS assignment. Setiap orang mengumpulkan gitu ya. Setiap orang akan mengumpulkan dalam oh iya, bentuk Pak. Word gitu kan ya. Mungkin Iya. isinya sama nggak apa-apa, isinya sama nggak apa-apa. Namun saya tahu kalau ini orang minimal dia tahu gitu ya kalau suruh ngumpulin gitu kan ya. Minimal dia tahu kalau suruh ngumpulin, nanti baru saya akan tanya gitu ya. Saya akan tanya. Jadi nanti nilainya mungkin akan saya sebagai nilai tambahan aktivitas saja gitu ya, karena nanti nilai akhirnya kan di paper teman-teman ini justru untuk ngebantu dengan kayak gini minimal berarti teman-teman udah dapet chapter kalau di paper itu biasa chapter 1 2 3 nih udah dapet gitu ya, chapter 1 2 3 udah dapet gitu kan ya. Tinggal nanti minggu-minggu berikutnya, tugas berikutnya berarti adalah analisisnya seperti apa gitu kan ya. Analisis pertama, analisis kedua, analisis ketiga, karena analisis biasanya nggak sekali jadi gitu ya kan ya, nggak sekali jadi, biasanya butuh beberapa kali revisi gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, oke baik. Jadi itu ya. Jadi chapter 1, chapter 2, chapter 3 teman-teman udah bisa nih dengan gabungkan yang kemarin. Ya kan? Literatur review itu chapter 2 kurang lebih kan. Ini metodologi dan data chapter 3. Introduction-nya teman-teman tinggal mau ngambil data di mana. Gitu kan ya. Mau ngambil penelitian apa itu yang dikumpulkan di sana. Oke, kalau nggak ada untuk mempersingkat waktu saya akan melakukan share screen ya. Share screen. Oh ya, sebelumnya tadi barusan saya diminta tolong oleh staf khusus ya, staf khusus Menteri Keuangan untuk rapat Presiden, Bu Menteri. Saya diminta untuk analisis COVID ya. Itu memang kerjaan saya tiap hari tuh, tiap minggu gitu ya. Saya diminta tolong. Ini sekaligus saya warning ke teman-teman ya. 2 minggu terakhir ini COVID mulai naik lagi ya. Jadi hati-hati, dan naiknya bukan karena orang kerja ya, tapi karena orang belanja. Karena orang belanja, karena orang jalan-jalan gitu ya. Orang kerja justru karena sudah banyak yang dilakukan vaksinasi, sudah mending gitu ya. Tetapi ternyata yang banyak yang jalan-jalan itu terutama yang di luar Jawa. Yang di luar Jawa dan Jawa Barat kalau nggak salah ya, agak tinggi. Itu karena orang banyak jalan-jalan gitu ya, banyak jalan-jalan dan mereka belum pada divaksin. Mereka belum pada divaksin, jadi itu yang banyak. Jadi harap hati-hati ya, ada hati-hati untuk teman-teman semua. Ya, baik itu ya. Saya akan izin share screen ya. Saya stop dulu video saya biar nggak double-double. Ya, ini adalah materi kita. Kita akan nggak lama nih ya, semoga sih nggak lama ya. Kira-kira mungkin jam berapa ya? Jam 12 kali udah selesai. Gitu ya, karena kita hanya melihat contoh saja. Public policy for natural resources. Jadi kemarin udah kita bahas sedikit ya kan ya, bahwa ini dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa problem-problem umum dalam sumber daya alam adalah overconsumption dan externality gitu ya. Overconsumption karena open access-nya gitu kan ya, externality karena ada polusi-polusinya. Seperti itu kemarin gampangnya seperti itu ya kan. Ada beberapa public policy gitu kan ya untuk mengurangi masalah tersebut. Ada kemarin kita bahas ada property rights, ada common and control policies, dan ada price or tax policies, dan yang keempat ada lagi namanya apa? Direct public production gitu ya. Direct public production berarti pemerintah sendiri yang bikin gitu kan ya. Ada 4 itu. Nah, kita hari ini akan membahas itu dengan contoh ya, dengan contoh masing-masing akan kita bahas dengan contoh. Nah, ini yang kemarin juga public policy for natural resources itu objektifnya ada 4 ya kan ya. Yang pertama economic efficiency. Natural assets of society are being utilized in a way that maximize net benefit. Tapi sosial gitu ya. Jadi kalau kita melihat efisiensi biasanya ekonomi memang melihat maximizing gitu kan ya. Nah, karena di dalam natural resources ini adalah ada benefit dan ada cost gitu kan ya. Makanya maximize net benefit.
Dan karena natural resources ini ada net and benefit, dan itu tidak hanya kepada orang yang melakukan kegiatan ekonomi, tetapi juga masyarakat luas, makanya maximize net benefit-nya untuk society. Gitu ya, bukan hanya untuk individual, tetapi untuk society. Nah, itu adalah biasanya yang utama nih yang sering kita gunakan. Tetapi ada juga yang bentuknya equity. Tujuannya adalah equity, karena apa? Kita punya NPV nih, nanti mungkin yang teman-teman yang mau ngambil penelitian tentang NPV gitu ya, ada benefit and cost, tetapi mungkin benefit and cost-nya itu tidak, distribusinya tidak merata. Tidak merata, contohnya seperti ini ya. Contohnya kita mau melakukan preservasi hutan gitu ya. Reservasi hutan, tetapi di bawahnya misalkan ada minyak bumi gitu ya. Dan itu hutan itu ternyata hutan bukan hutan alam gitu ya. Itu misalkan atau bukan hutan kali ya, biasanya yang dimiliki orang itu misalkan perkebunan gitu ya, perkebunan punya orang gitu ya. Jadi yang bagus itu secara society kan, kalau kita ngelihat ekonomi efisiensi adalah yang memaksimalkan net benefit society gitu ya. Berarti misalkan teman-teman ngambil benefit and cost analysis-nya dapat, oh iya Pak, secara agregat net benefit-nya positif gitu kan ya, maksimal. Tetapi ternyata itu maksimal untuk society tapi merugikan salah satu orangnya, misalkan yang punya perkebunan tersebut gitu kan ya, karena dia tidak bisa mengekstraksi. Nah, itu kendala-kendala kepada dari public policy-nya, equity-nya seperti apa. Yang ketiga adalah flexibility-nya. Flexibility-nya itu baik dari demand atau supply, kita harus fleksibel gitu kan ya, harus fleksibel seperti apa nih kita melakukan public policy-nya. Dan yang terakhir adalah enforceability. Kalau enforceability biasanya kriteria kita adalah yang penting cost-nya jangan melewati benefit-nya. Gitu ya. Karena kalau cost-nya melewati benefit-nya, maka ya berarti untuk apa kita enforce gitu kan ya, enforce. Namun kadang kita juga ngelihat benefit-nya juga jangan setengah-setengah gitu ya. Nah, itulah karena di situ juga dikatakan public policy result from a political process, banyak kepentingan gitu ya. Kita tahu di pemerintahan apalagi sekarang gitu ya, partai politiknya itu sangat berkuasa gitu kan ya, itu political prosesnya sangat tinggi gitu ya. Nah, itu setiap orang, setiap partai politik punya pandangan sendiri-sendiri gitu kan ya. Nah, itu yang menyebabkan enforceability ini juga semakin sulit gitu ya. Nah, ini yang kemarin tadi kita lihat incentives of public policy bisa kita pecah menjadi dua, incentive dan direct public actions. Dan kalau kita pecah lagi bisa menjadi 4, yaitu pertama market atau property right policies. Appropriate property rights governing access to resources. Jadi memberikan property right gitu kan ya. Kemarin udah kita bahas. Ada juga yang memberikan bentuknya insentif, yaitu pajak ataupun subsidi. Gitu kan ya, pajak ataupun subsidi. Lalu bisa juga namanya command and control policies, berarti direct control on individual actions with standard legal and enforcement practices. Contohnya kuota, gitu ya. Jadi pemerintah memberikan kuota, hanya boleh melakukan ini segini, gitu ya. Hanya boleh melakukan ini segini. Misalkan pengambilan batu bara sekian ribu ton per tahun, misalkan seperti itu. Nah, itu command and control, namanya command kan dipaksa gitu ya dengan regulasi. Atau bisa juga pemerintah yang melakukannya, gitu kan ya, namanya direct public production. Public agency themselves own natural resources and themselves pursue programs on production and distributions. Jadi mulai dari pengambilan sampai penjualan sampai distribusi manfaat, nah itu pemerintah semuanya. Itu misalnya, itu contoh-contohnya. Nah, ini bagusnya di buku Pak Berry ini dicontohin dengan satu contoh untuk 4 jenis ini nih, untuk 4 jenis policy ini gitu ya. Jadi kita bisa ngebandingin gitu ya, kita bisa ngebandingin. Nanti teman-teman kalau ada soal kayak gini bisa seperti ini jadinya ya. Nah, ini contohnya Barnstable Bay. Bay itu apa sih? Kayak danau ya, danau atau pantai gitu ya. Danau. Shallow itu kan apa sih? Enggak dalam ya.
datar gitu ya, cetek, embayment that contains extensive areas of productive shellfish flat. Shell kan itu ya, rumahnya ya, shellnya, fish, rumah ikan, flats, apa tuh flats? Ya, ini ceritanya tentang clam gitu ya. Kalau nggak salah ceritanya tentang apa namanya kerang-kerangan gitu ya. Jadi ada suatu danau atau pantai gitu ya. Di sana itu terdiri banyak kehidupan tentang banyak ekosistem kerang gitu ceritanya. Bertahun-tahun ekosistem itu nggak ada apa-apa, bagus gitu ya, karena penduduknya masih sedikit, ceritanya seperti itu. Karena penduduknya masih sedikit, walaupun dia open source gitu ya, dia open apa namanya open access, bukan open source mah itu ya, apa namanya sistem ya, sistem informasi. Open access gitu ya, dia tidak ada masalah gitu ya, tidak ada masalah, ekosistemnya masih terjaga. Akan tetapi baru-baru ini ceritanya seperti itu, karena penduduk sudah mulai meningkat gitu kan ya, sehingga makin banyak yang berekreasi di sana gitu ya, banyak yang berekreasi sekaligus ngambil tuh atau mancing gitu ya, atau mancing. Selain itu juga ternyata kerang itu laku dijual gitu ya, sehingga meningkatkan penjualan kerang. Nah, disinilah mulai ada masalah nih gitu kan ya. Kalau udah mulai penjualan kan orang maunya ngambil sebanyak-banyaknya duit ya kan. Sama teman-teman udah punya duit 1 juta, kalau dikasih lagi tetap mau kan ya. Kasih duit 1 juta masih kasih 100.000 lagi masih mau gitu kan ya. Nah, itu ketika dia sudah melakukan komersial shellfish market, nah di sini kendalanya sudah mulai ada masalah. Oleh sebab itu pertanyaannya, bagaimana nih dari public policy tadi, yang 4 tadi, yang paling bagus yang mana? Gitu ya, yang paling bagus yang mana untuk mengurangi overfishing atau overconsumption tadi. Gitu ya. Dan di sini Pak Beri ngebahas satu-satu. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini adalah jumlah ceritanya cuma ada 10 visitorsnya gitu ya, atau pengunjungnya, recreatornya cuma ada 10. Cuman ada 10, dan setiap 10 itu kalau setiap cuman 1 visitors yang datang, maka dia bisa ngambil 20 pounds per hari gitu ya. Kalau 2 masih bisa ngambil 20 pound tiap orang sampai 4 gitu ya. Tetapi kalau sudah 5, karena masing-masing itu apa namanya, kita ingat ya, kalau ini kerang berarti kan dia apa namanya reproducible ya, tetapi dia tergantung tingkat apa namanya pengambilan dan tingkat reproduksinya dia, gitu kan ya. Nah ceritanya kalau 5 ini sudah semakin banyak nih, gitu ya, sehingga walaupun setiap orang ingin ngambil 20, tetapi karena reproducible-nya cuma segitu-segitu aja, sehingga harus kebagi nih. Tadinya masing-masing bisa dapat 20, sekarang masing-masing cuma dapat 18. Kalau nambah lagi, masing-masing cuma dapat 16, dan selanjutnya kalau 10 orang, masing-masing cuma dapat 8 pounds per hari. Gitu ya, gampangnya kalau ini ada kue, kalau teman-teman sendiri kan bisa ambil 1 buletan gitu ya, tapi kalau berdua jadi setengah-setengah gitu, gampangnya seperti itu. Dan tiap visitors itu punya cost. Cost-nya itu $12, ceritanya seperti ini ya. Visitor cost-nya $12. Aduh, suara saya habis. Nah, harganya setiap shellfish itu bisa dijual sebesar $1. Nah, pertanyaannya ada beberapa. Draw, marginal willingness to pay, and cost-nya, equilibrium-nya di mana, optimal net benefit-nya di mana, dan yang terakhir itu kira-kira kalau kita policy-nya, public policy-nya seperti apa, gitu ya. Nah, ini sudah ada apa jawabannya. Karena ini bisa dijual 1 unit, gitu kan, sehingga kalau kita kalikan ini dengan $1, maka kan sama angkanya ya. Ini adalah individual marginal willingness to pay-nya dia, gitu ya. Kalau cuma 1 orang bisa ngambil 20, 2 orang 20, 3 orang 20, 4 orang 20, tapi lama-lama 18. Jadi seperti turun seperti ini ya. Seperti ini marginal willingness to pay-nya dia, gitu kan ya. Dia punya cost di sini, sehingga equilibrium-nya jawaban B-nya adalah yang ini, ya kan ya. Kalau ini apa namanya kita nggak ada pembatasan, maka
sampai apa namanya sampai visitors atau pengunjung ke-8 itu akan ngambil clam fish-nya gitu ya, shellfish-nya. Itu berarti setiap orang akan ngambil berapa kali 8? 12 pounds per hari. Itu kan ya, 12 pound per hari. Lalu yang pas itu sebenarnya yang mana ya? Gitu. Optimum levelnya itu yang mana? Gitu ya. Misalkan ini misalkan seperti ini nih. Ini tadi sudah, ini cost-nya. Nah, ini total catch berarti kali aja kali orangnya berapa gitu ya. Kali orangnya berapa, dapat sekian. Sehingga kita dapat aggregate willingness to pay-nya karena dikali $1 jadinya sama kan ya. Sama cost per visitors-nya ada. Total cost-nya berarti kan kali berapa visitors gitu ya. Nah, ini yang tadi ya. Kalau kita ngelihat tanpa ada pengaturan, maka orang akan ngambil pada tingkat ke-8 ya kan, sampai visitors ke-8 ketika apa? Net return per visitorsnya itu 0 ya kan ya. Ini sesuai dengan prinsip ekonomi ya. Selama dia masih ada benefit gitu kan ya, akan ada orang yang mau mancing terus gitu kan ya. Dan akan stop di mana? Ketika net benefitnya udah nggak ada gitu kan ya. Ketika apa? Marginal benefitnya equal marginal cost-nya atau net benefitnya 0 gitu kan ya. Tetapi kalau kita lihat aggregate net returns-nya, di sini ceritanya society-nya 10 orang ini ya, society-nya 10 orang ini, yaitu gimana? Yaitu pada angka 32 ini. Kalau tahunya 32 ya gampangnya yang paling besar yang mana? Gitu kan ya? Ya berarti yang paling maksimal sebenarnya adalah yang ini, yaitu ketika ngambil ya jadi 4 orang. Gitu ya, ketika visitorsnya hanya 4 orang. Jadi masing-masing ngambil 20 pounds, hanya 40 orang, sehingga totalnya adalah 80 kilogram. Seperti itu, misalkan seperti itu per harinya. Nah, pertanyaannya kan berarti gimana kita mindahin dari sini ke sini, gitu ya? Mindahin dari sini ke sini. Nah, ini Pak Berry memberikan beberapa contohnya. Yang pertama, kalau melakukan property rights policies. Jadi memberikan hak kepemilikan gitu ya. Gimana caranya dia memberikan hak kepemilikan? Caranya the town itu berarti kalau di Indonesia apa ya? Pemdanya lah gitu ya. Pemdanya akan memisahkan, akan memecah apa namanya? Pantai ataupun danau tadi menjadi misalkan berarti karena tadi 4 ya, 4 visitors misalkan jadi 4 blok gitu ya. Nah, gitu ya. Dan setiap blok itu akan dijual kepada salah satu fishers-nya gitu ya, kepada salah satu fishers-nya, dan fishers-nya diberikan penjualan apa namanya dalam jangka panjang. Kenapa dalam jangka panjang? Karena kalau jangka panjang dia memiliki keleluasan untuk melakukan manajemen, yaitu apa? Manajemen. Oh iya, kalau saya mau profit saya bisa jangka panjang, saya harus tetap melestarikan hal ini, gitu kan ya. Kalau saya habiskan sekarang, berarti profit saya cuman sekarang aja nih, gitu kan ya, sekarang aja. Jadi itu kenapa long term management plans, sehingga dia di sini bisa melakukan seeding the clams. Seeding itu berarti kan apa sih, memberi makan gitu kan ya, lalu menyediakan gitu kan ya, memberikan bibit yang kerang-kerang gitu ya, dan dia melakukan rotating harvest plots gitu ya. Rotating harvest plot itu gimana sih? Gampangnya misalkan dia punya apa namanya punya satu kotak gitu ya. Kotak itu misalkan dibelah 4 atau dibelah 8 gitu ya. Nah, hari ini dia akan ngambil kotak pertama. Setelah dia ambil kotak pertamanya itu dia masukin lagi apa namanya bibit-bibit kerangnya, dia masukin di sana. Hari besok dia akan ngambil kotak kedua. Gitu kan ya. Kotak kedua dia masukin lagi. Nah, selama dia ngambil sampai kotak ke-8, kotak pertama yang dimasukin tadi kan lama-lama berkembang lagi ya. Berkembang lagi jadi kerang yang dewasa. Nah, itu dia muter lagi seperti itu sehingga sustainable. Nah, gitu ya, sehingga sustainable. Nah, ceritanya seperti itu kalau melakukan property rights policies. Namun di situ dikatakan by allowing others to exclude others paying fees, there would be incentive to invest in this improvement. Jadi gimana? Berarti karena ini udah punyanya si fishers A, fishers yang lain nggak boleh masuk. Gampangnya seperti itu ya. Atau kalau ada yang mau masuk, berarti harus
bayar. Gitu kan ya, berarti harus bayar. Nah, itu berarti kan yang tadinya open access berarti sekarang jadi nggak open access lagi. Ya kan ya? Sekarang nggak open access lagi. Sekarang menjadi apa? Tadinya non-excludable berarti sekarang menjadi excludable. Gitu ya. Dan tugasnya Pemdanya atau the town-nya apa? Memastikan kalau memang dianya itu mempunyai hak kepemilikan yang komplit yang kemarin kita bilang itu ya, bisa di apa, kita bisa meyakinkan kalau orang lain nggak ada yang ngakuin ini juga gitu kan ya, seperti itu. Nah itu ya, nah itu tugas daripada pemerintahnya atau Pemdanya. Ini yang kemarin ya, successful property rights criteria complete, give the incentive of the others to search out the use level that maximize their value, enforceable at reasonable cost. Trespassers can be excluded, technical, fence, and legal. Ceritanya bisa menggunakan pagar ataupun apa gitu ya, memagarkan bagiannya dia. The owners can effectively instruct from illegal ways, limits or on harvesting gitu kan ya. Tadi misalkan suruh bayar setiap kerang yang dimiliki, yang diambil sehingga bisa ngelimitin gitu kan ya. Dan kalau ada yang bandel bisa dihukum secara legal gitu ya. Nah, itu transferable. Dia bisa jual kepada orang lain gitu kan ya. Dan kalau sama seperti mobil kan ya, kalau mobilnya jelek jual harga murah. Kalau mobilnya bagus jual harga tinggi gitu kan ya. Ini juga ya. Kalau dia mau jual dengan harga tinggi, maka dia harus membuat apa namanya, kolamnya dia itu sustainable gitu kan ya, kelihatannya bagus, bisa digunakan jangka panjang sehingga kalaupun ditransfer dia bisa mahal gitu kan ya. Dan terakhir ada harganya, dalam artian ceritanya price-nya eksis, dalam artian ya bisa dijual misalkan seperti itu. Nah itu kalau dia menggunakan property rights. Gimana kalau menggunakan yang lain? Yaitu dia menggunakan misalkan government sponsored incentive policies. Nah contohnya di sini misalkan dia menggunakan pajak gitu ya. Pajak bushels of clams, berarti apa nih? Pajak per misalkan persatuan gitu ya, per kilo misalkan gitu ya, per kilo kerangnya dia menggunakan pajak. Pajaknya bisa dalam bentuk commercial tax atau recreational tax, apapun bentuknya ya. Commercial tax berarti tadi ya pajak per kerangnya, atau recreational tax berarti apa? Tiket masuknya, gampangnya gitu ya. Tiket masuknya ditambahin lagi ya, termasuk pajaknya gitu ya. Sehingga apa? Sehingga pajak ini kan menjadi tambahan cost ya. Kemarin udah kita bahas, ada tambahan cost untuk yang para recreation-nya atau visitors-nya. Sehingga menaikkan cost ke atas. Sehingga quantity yang di-harvest berkurang. The town should have accurate data. Masalahnya ini nih, gitu kan ya. Kendalanya di sini nih. Orang kan beda-beda gitu ya. Ada yang mau ngambil 10, ada yang mau ngambil 5, ada yang mau ngambil 7 gitu. Nah, kita punya datanya di mana? Kendalanya di situ gitu ya. Jadi ini pro dan kontranya. Nah, ini contohnya nih. Contohnya misalkan gitu ya, pajaknya kita mau berikan $7 per orang gitu kan ya. Sehingga cost-nya tadinya 12 kan jadi 12 tambah 7 jadi 19 gitu ya. 19. Nah, 19 ini yang membuat apa namanya ada perubahan kesejahteraan ya. Kalau tadi 32 itu kan ya social benefitnya, ya kan? Social benefitnya 32 itu tadinya buat fisher semua, gitu kan ya. Sekarang kebagi nih, 28-nya diambil pemerintah dan net return-nya buat fisher hanya $4 gitu ya. Nah, ini hitungannya kalau kita lihat hitungannya tadi kan kalau dia nggak ada peraturan dia akan ambil di sini ya kan ya, dia akan ambil di sini. Tetapi sekarang ada pajak nih, taxes per visitor $7 ya kan, taxes per visitor $7 sehingga total cost-nya adalah $19, 12 tambah 7 gitu kan ya, 12 tambah 7 sehingga apa, sehingga ini kan dengan individu, tiap individu dia akan memikirkan dirinya sendiri gitu kan ya, kalau Adam Smith seperti itu ya. Apa namanya? Dia akan memikirkan cost and benefit-nya. Benefit-nya di mana? Benefit-nya kan di sini ya, individual marginal willingness to pay-nya $20, cost-nya dia $19, dia dapat benefit 1. Gitu kan ya, dia dapat benefit 1. Ini masih ada benefitnya nih Pak, bukannya 0 kalau dia mau stop. Betul, 0 gitu kan ya. Kalau 0 berarti jadi 5 visitors kan ya. Kalau 5 visitors, dia individual marginal benefit-nya adalah 18.
Total cost-nya adalah 19, tetapi jadi minus 1 ya, sehingga dia rugi, gitu kan ya? Dia rugi, sehingga kalau udah 5 orang itu nggak akan ngambil hal tersebut, sehingga akan kepada 4 orang, gitu ya. Sehingga 4 orang kali 4, maka visitors net returns-nya sekarang adalah $4. Tax receipt-nya karena $7 kali 4 orang jadinya $28. 4 kali 28 sama dengan 32. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai pajak? Nggak ada ya? Oke, bisa ya. Nah, ini kan grafiknya ya, gampang ya. Tadinya di sini, sekarang pajaknya naik ke atas sehingga visitorsnya berkurang dari 8 menjadi 4. Gitu ya, kurang lebih ini sketsa grafiknya seperti ini. Tetapi ada lagi yang menarik nih, bentuknya adalah subsidi. Tapi subsidinya adalah bukan subsidi dikasih, misalkan kalau subsidi kan biasanya kita taunya nelayan dikasih subsidi, gitu ya. Dikasih subsidi berarti misalkan dibayarin ongkosnya gitu ya, ongkos mancingnya dibayarin, misalkan seperti kalau subsidi. Tapi ini subsidinya bentuknya lain. Subsidinya untuk nggak mancing gitu ya, untuk nggak nangkep gitu ya. Dia subsidinya tadi kalau pajaknya $7, misalkan kalau kita kasih subsidinya adalah $7 gitu ya. Subsidinya adalah $7 untuk visitors yang tidak mancing gitu ya. Maka bisa nggak mindahin dari 8 menjadi 4 gitu. Ternyata bisa. Kenapa? Karena kalau pakai subsidi, kan tadi di sini ya, net return per visitornya di sini 8, di sini 6. Dan turun terus gitu ya, sampai 0 gitu kan ya. Ini tadi kalau nggak ada peraturan, ada posisinya adalah di sini. Gitu ya, adalah posisinya di sini. Sekarang kalau dia nggak mancing, dia dikasih subsidi $7. Misalkan biaya masuk Dufan adalah $19 gitu ya. Tetapi kalau Anda nggak melakukan mancing gitu ya, didiskon tiketnya nggak jadi $19 tapi jadi $12. Nah, itu misalnya seperti itu gitu ya. Maka dengan seperti itu kita bisa lihat di sini walaupun dia punya net return 6 atau 4 atau 2 yang masih positif, ya kan? Tetapi ini masih di bawah $7. Ya kan? Sehingga dia akan apa? Untuk orang kelima sampai orang ke-10 ini dia lebih milih ya udah nggak usah mancing aja. Gitu kan ya, karena tetap dapat $7. Gitu kan ya. Dan itu ternyata bisa meningkatkan juga potensinya dari tadinya 8 orang sekarang jadi cuma 4 orang yang mancing gitu ya. Namun bedanya gimana? Bedanya sekarang apa? Ada subsidi disbursement-nya, ya kan? Subsidi disbursement-nya. Kenapa subsidi disbursement-nya ada? Karena pemerintah ngebayarin, ya kan ya? Sekarang kalau tadi pemerintah dapat pajak, sekarang pemerintah ngeluarin gitu kan. Makanya subsidi itu dibilang negatif tax biasanya. Kenapa angkanya 42? Tadi ada yang nanya di kelas sebelumnya, angkanya 42 kenapa? Karena kan yang di 1 sampai 4 ini nggak dapat subsidi ya. 1 sampai 4 nggak dapat subsidi kan ya. Yang dapat subsidi kan yang nggak mancing ya. Nah, yang ini yang nggak mancing kan ya. 6 orang ini, ya kan ya. 6 orang ini. Berarti kan kalau 7 kali 6 kan 42. Gitu ya, karena yang keempatnya nggak dapat, dapatnya ada yang 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Ini terus makanya terus turun. Kalau semuanya yang nggak dapat subsidi kan pemerintah nggak perlu bayar subsidi, makanya 0 gitu ya. Sampai subsidi ada masalah? Izin bertanya, Pak. Ya, siapa nih? Andi Syawali, Pak, absen 7. Ya, gimana Andisa? Terkait yang subsidi, Pak, di sini saya mikirkan semisal terjadi anomali gitu, Pak. Orang bakalan berpikir daripada saya mancing berjam-jam untuk dapatkan net return 8, lebih baik saya nggak mancing untuk dapatkan uang $7. Nah, kalau terjadi yang seperti itu bagaimana, Pak? Nah, gimana coba dari ulang? Halo, apakah suara saya terdengar jelas, Pak? Tes. Ya, dengar. Ya. Gini, Pak, semisal nih, Pak, orang tuh mulai berpikir kembali kan, Pak, daripada mereka mancing nunggu berjam-jam buat dapetin, mesti nyebur ke kolam buat dapetin net return sebanyak $8,
mereka mulai berpikir untuk beralih ke mendingan saya nggak mancing dan pemerintah juga bakal ngasih saya uang $7 gitu daripada saya harus capek-capek turun ke danau buat nyari shellfish-nya gitu Pak untuk dapatkan $8. Jadi daripada membuang waktu berjam-jam untuk dapatin $8, mending mereka nggak mancing dan dapat $7. Itu bagaimana Pak? Kan Ya, jadinya nggak ada yang mancing. betul banget. Itu betul banget. Itu terjadinya gimana? Berarti di sini total cost-nya harus ditambahin. Apa total cost-nya? Time di sini ada time cost. Gitu kan ya. Kalau ada time cost kan berarti harusnya berapa? Misalkan opportunity cost saya mancing, kalau sejam itu saya bisa misalkan apa? Jualan apa? $1. Berarti kan ditambahin $1 di sini cost-nya. Gitu ya. Jadi cost-nya nggak lagi 19, nggak lagi 12, jadi misalkan 13 atau 14. Sehingga di sini net return-nya jadinya di bawah 8 kan. Kalau di bawah 8, maka itu subsidinya itu berarti ya semuanya nggak jadi mancing gitu kan ya. Mungkin juga itu ya. Nah, itu memang kendalanya. Kendalanya gimana pemerintah bisa menentukan angka $7 ini yang pas gitu ya. Karena setiap orang punya cost yang berbeda-beda, time cost terutama tadi yang kamu bilang time cost-nya. Nah, kalau di soal ini kan biasanya memang dipermudah ya, cost-nya kita udah tahu, udah dikasih tahu cost-nya adalah 12. Sehingga kalau cost-nya udah 12 ya kalau dari sini sudah benar juga angkanya gitu ya, bahwa net return-nya dia adalah 8 gitu kan ya, setelah dia mempertimbangkan semua cost-nya termasuk time-nya gitu kan, termasuk time dia kalau dicerita dalam cost ini, dalam cerita ini. Sehingga ya mau nggak mau dia akan mancing, kenapa saya mesti ngambil 7 kalau saya bisa dapat 8 gitu kan ya, kenapa saya ngambil 7 kalau bisa saya dapat 8 gitu. Secara ekonomi itu terjadi gitu kan ya, tinggal bagaimana dia menentukan 8 ini, apakah waktunya itu sudah termasuk atau waktunya belum termasuk. Kalau waktunya belum termasuk berarti harusnya cost-nya lebih dari 12 gitu kan ya. Iya Pak. Ya, bisa? Dapat Pak, dapat dipahami Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Itu ya, jadi itu ya. Nah, selanjutnya bagaimana nih direct command and control? Direct command and control itu gimana? Nah, ini ya, the town would establish a set of rules governing the harvesting of shellfish in the bay. Jadi kalau command and control kan pakai peraturan ya. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita belajar yang EPA itu ya. Yang di USA dia menggunakan regulasi dengan macam-macam gitu ya. Dari sini juga berarti Pemdanya memberikan regulasi gitu kan ya. The town will establish a set of rules governing the harvesting of shellfish in the bay. Contohnya limiting access to town resident. Berarti ada regulasinya, yang boleh ke danau ini hanyalah orang-orang sekitarnya atau penduduk aslinya gitu kan. Misalkan seperti itu. Yang kedua, maximum allowable individual harvest per day or per year, apapun itu ya, per satuan waktunya. Jadinya di sini misalkan gimana? Berarti bikin peraturan, misalkan ya, mancingnya hanya boleh 1 kilo per hari, misalkan seperti itu, gitu kan ya. Nah, itu berarti menggunakan peraturan tersebut. Atau menggunakan yang lain, type of allowable fishing gear. Berarti gimana nih? Oh, berarti kalau mancing dibuat peraturan hanya boleh pancingan yang seperti apa, gitu ya. Nggak boleh pancingan, misalkan nggak boleh menggunakan jala yang besar, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk direct command and control. Atau ada juga minimum size of clam that could be kept, gitu kan ya. Berarti apa nih? Peraturannya berarti misalkan hanya boleh ngambil kerang yang ukurannya sudah di atas 10 cm, misalkan seperti itu. Sehingga bibit-bibit kerangnya masih tetap bisa tumbuh, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah yang menggunakan direct command and control. Salah satunya adalah kuota yang paling terkenal ya kan. Kendalanya sama tadi. Kalau tadi pakai pajak gitu kan ya, kita mesti tahu nih orang ini harusnya sebenarnya pajaknya pas berapa ya, gitu kan ya. Masyarakat ini juga nih sama. Kita tahu nggak ya orang ini benar-benar ngambilnya udah 1 kilo doang per hari, gitu kan ya. Enforceability-nya nih yang kemungkinan butuh biaya tinggi, gitu kan ya. Surveillance, monitoring, examinations, nah itu butuh biaya yang biasanya tinggi tuh, gitu ya. Tinggal gimana kita melakukan hal tersebut.
Dan ada masalah selanjutnya, ini kan contohnya nih kalau kata demand and controls, tadi command and controls pakai kuota ya. Kalau tadi pakai pajak, naikin cost-nya, ini kalau kuota kan tinggal naik, batasin orangnya ya kan. Kalau tadi batasin orangnya dari 8 menjadi 4 gitu kan ya. Sehingga tetap 4 orang di sana ya. Cuman kendalanya ada, yaitu apa? Di sini ya. Net benefit-nya kan tadi 20 ya. Net benefit-nya 20, cost-nya 12, masih ada 8 di sini benefit, ya kan? Ada angka 8 di sini. Sehingga di situ jadi major issues di situ. Major issues-nya apa? Tentang enforcement-nya. Karena marginal social benefit-nya lebih besar daripada marginal cost, adanya insentif untuk tidak jujur atau tidak komplain, gitu ya. Makanya gimana nih enforcement-nya agar setiap orang enggak, dia bilang 1 kilo tetapi sebenarnya dia ngambil 3 kilo gitu ya. Nah, itu karena ada insentif di sana, karena besar di sini manfaatnya, besar, gede gitu ya, $8 misalkan, $8 per hari gitu kan ya, per visitor per hari misalkan seperti itu. Makanya banyak juga nih kendala-kendalanya kalau di pemerintahan itu kuota-kuota itu biasanya banyak apa? Pasar gelapnya. Nih, ini terjadi yang paling baru itu COVID ya, tapi bukan di Indonesia sih saya lihat kasusnya, gitu ya. Di Indonesia tidak dilakukan, kenapa? Itu salah satunya kami juga tuh yang melakukan analisis. Di negara lain itu, vaksin itu dikuota. Ya kan? Hanya sekian orang yang boleh divaksin, gitu kan ya? Sehingga apa? Karena benefit vaksin itu besar, ya kan ya, orang jadi bisa kerja, kalau udah divaksin orang jadi bisa kerja, bisa macam-macam gitu kan ya. Tetapi dia nggak boleh, terutama orang-orang kaya, dia akan beli vaksin dari pasar gelap. Karena apa? Benefitnya tinggi, cost-nya rendah, gitu ya. Nah, itu adalah kendala-kendala daripada kuota. Makanya kalau di Indonesia justru kami sarankan nggak usah di kuota, gitu ya. Jadi kalau ada orang-orang kaya itu mau dapat vaksin duluan, boleh, tetapi vaksin yang berbayar. Sehingga apa? Sehingga tidak ada black marketnya, dia juga mendapatkan manfaatnya, gitu ya, dan dia tetap tercatat, gitu ya, dan dia tetap tercatat. Kalau black market kan nggak tercatat ya, nggak tercatat, gitu ya. Nah itu makanya sekarang kan sedang ada mulai vaksin mandiri ya. Itu vaksin mandiri itu sebenarnya buat ngurangin orang-orang itu tuh, ngurangin orang-orang yang nggak mau nunggu data vaksin belakangan gitu ya. Jadi ya udah kalau kalian nggak mau nunggu ya bayar gitu kan ya, bayar nanti akan ada yang khusus untuk vaksin untuk kalian gitu ya. Karena apa? Karena berdasarkan pengalaman negara lain, ketika dia nggak dibolehin, dia tetap ngambil dari pasar gelap gitu ya. Nah itu kendala-kendala kepada command and control policies. Selanjutnya apa? Direct public production. Direct public production itu gimana sih? Berarti kalau direct public production itu langsung apa? Negaranya yang bikin, pemdanya yang bikin. Kalau di sini seperti itu kan ya. Jadi pemdanya yang langsung magerin gitu kan ya. Magerin danaunya gitu kan ya, memberikan ownership. Ini adalah pemilikannya adalah punya saya, punya negara gitu ya. Lalu nelayannya di hire negara gitu ya. Kamu ngambil sekian sekian saya bayar gitu kan ya. Negaranya juga yang jualan gitu kan ya, negaranya yang jualan juga atau pemdanya yang jual juga. Ini adalah milik saya, kalau mau beli langsung ke saya. Distributing revenue-nya juga negara juga gitu ya. Dan dia melakukan patroli juga gitu kan ya, atau enforcement juga gitu ya, kalau ada yang bandel-bandel nih masuk juga gitu. Nah, kendalanya pertama sumber dayanya nih, negara ada atau enggak gitu kan, untuk melakukan hal itu semua kan banyak itu kerjaannya ya. Kerjaannya banyak gitu kan ya, kerjaannya banyak, orang pemdanya cukup enggak semuanya itu. Yang kedua, orang pemdanya juga kan terdiri dari berbagai macam orang ya, terdiri dari berbagai macam orang ini,
beda-beda atau enggak pikirannya, gitu kan ya. Nah, itu adalah kendala-kendala yang dihadapi, gitu kan ya. Political prosesnya juga tinggi di sana, jadi mungkin juga nggak pas juga, gitu ya. Nah, ini juga ada yang digunakan direct public production, contohnya adalah public parks, PLN, electricity, gitu ya, electricity, public parks, gitu ya, jalan, gitu kan ya, jalan apa namanya, jalan-jalan raya, itu biasanya kan direct public production ya, pemerintah sendiri yang bikin, gitu kan ya. Nah, itu ya, jadi udah ada 4 yang bisa dilakukan dari contoh soal itu, gitu ya. Semuanya berhasil, tetapi masing-masing ada apa namanya, ada pro dan kontranya. Sehingga apa? Dengan ada pro dan kontra ini menyebabkan biasanya kalau suatu negara itu ketika dia harus melakukan kebijakan apa yang dipilih, kadang nggak hanya dipilih satu, tetapi dipilih beberapa, gitu ya. Dipilih beberapa karena untuk saling menutupi kekurangannya, gitu kan ya. Misalkan kalau tadi ada untuk 4 kotak gitu ya, berarti misalkan kotak satu untuk negara, gitu ya, untuk di direct public production, gitu ya. Yang kotak kedua diberikan kepada perusahaan, gitu, jangka panjang, sehingga apa harapannya bisa saling menjadi benchmark nih, yang lebih sustainable yang mana, yang punya negara atau yang punya perusahaan, bisa saling belajar, misalkan seperti itu. Yang dua lagi misalkan dikasih pajak, gitu ya, sehingga masyarakat umum tetap bisa rekreasi juga, bisa ngambil, tetapi ada batasnya. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi nggak cuma satu aja misalkan, tetapi ada beberapa yang saling melengkapi. Nah, ini nih challenge-nya direct public production adalah whether the town can access the benefits and costs and balance various interests. Contohnya politics so as to get close to socially efficient outcomes. Public production often takes the form of allowing private firms to have access to public domain resources under controlled conditions. Legal, public ownership, government, extraction process, private firms. Nah, ini bisa jadi ya. Jadi bisa jadi misalkan oh iya, negara mau ngelola danau tersebut, tetapi untuk pengelolaan tersebut diberikan mandat kepada perusahaan A, misalkan seperti itu, gitu ya. Jadi dia bekerja sama dengan perusahaan A untuk mengelola tersebut, tetapi atas nama negara, gitu ya. Nah, itu bisa juga terjadi di situ. Kendalanya ya sama juga ya. Kendalanya sama juga. Berarti ini kan orangnya lebih banyak. Ada orang negara, ada orang perusahaan, masing-masing punya pandangan sendiri-sendiri, gitu ya. Kendalanya bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut, penyamaan visinya tersebut, gitu kan ya. Government failure. Nah, public policy rata-rata dibuat oleh government, gitu kan ya. Tapi government sendiri bukan yang orang yang sempurna, gitu kan ya. Bukan orang yang sempurna. Kalau government sempurna, udah pasti semua negara bisa maju, gitu kan ya. Semua negara bisa maju, tetapi kenyataannya tidak semua negara maju, gitu kan ya. Banyak negara berkembang, banyak negara menengah ke bawah bahkan ya. Karena kenapa? Karena government juga manusia, gampang gitu ya kalau dibilangnya. Public policies are normally pursued in a highly politicized environment by public servants who usually mean well, but who have their own views and incomplete information, gitu ya. Kayak kita nih nanti nih, kita adalah public servants gitu ya, kita pegawai negeri, kita punya pikiran-pikiran sendiri gitu ya, bahkan kita punya pandangan-pandangan sendiri, dan bahkan kalau pejabat-pejabat itu terdiri dari berbagai partai politik gitu kan ya. Mungkin partai politik A menganggap penebangan ini bagus gitu ya, sama penebangan hutan itu bagus. Kenapa? Karena banyak tenaga kerja yang diberikan. Tapi partai politik B menganggap ini nggak bagus. Kenapa? Karena banyak hewan yang nggak kehilangan rumahnya. Nah, gitu kan ya. Sehingga tarik-tarikan deh tuh. Tarik-tarikan yang mana yang harus dikerjakan duluan. Gitu kan ya. Nah, itu kalau teman-teman melihat sekarang nih, undang-undang Omnibus Law, ya kan? Cipta Kerja. Gitu. Tuh, banyak itu reaksi dari masyarakat, dari akademisi, dari praktisi, dan dari pemerintah sendiri. Gitu ya. Karena pemerintah harus membalancekan semua, mencoba untuk membalancekan semua. Contohnya,
Yang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, misalkan salah satu Undang-Undang Cipta Kerja itu dulu sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja untuk membuat surat usaha itu harus melewati banyak pintu, gitu kan ya. Salah satunya adalah pemerhati lingkungan, misalkan seperti itu, gitu ya dulu ya. Tujuannya bagus, tetapi apa? Ternyata itu menjadi apa? Prosesnya sangat lama dan ternyata hanya digunakan untuk apa? Saling bernegosiasi, gitu ya. Saling bernegosiasi sehingga pemerintah mengurangi hal tersebut. Dihapuslah itu, gitu ya, pemerhati lingkungan misalkan, gitu ya. Bukannya dihapus gitu ya, tetapi bukan jadi yang utamanya sekarang seperti itu. Kendalanya apa? Publik bereaksi, gitu kan ya. Ini bisa menghancurkan lingkungan, gitu kan ya. Bisa menghancurkan lingkungan. Betul juga. Karena apa? Orang masyarakat umum itu nggak punya pengetahuan seperti pemerhati lingkungan, iya kan ya? Dia nggak punya sense seperti pemerhati lingkungan, nggak tahu sebenarnya yang rusak itu kayak gimana, dia nggak tahu. Itu benar juga tuh. Nah, itulah yang membuat banyak reaksi kanan kiri nggak selesai-selesai, gitu ya, nggak selesai-selesai. Tetapi bagaimanapun Omnibus Law itu sudah keluar ya, udah jadi undang-undang. Itu kemarin prosesnya panjang sekali tuh. Prosesnya panjang sekali karena ada hal seperti itu, gitu ya. Teman-teman juga tahu ya, kalau teman-teman mau buat apapun gitu ya di daerah, terutama di daerah itu katanya udah satu pintu gitu ya, tetapi untuk dapetin satu pintu harus melewati banyak meja, gitu kan ya. Nah, itu yang terjadi di Indonesia, gitu kan ya. Kalau kita hapus, mereka nganggap mereka lah orang-orang yang mengetahui. Benar, mereka yang mengetahui. Benar juga, gitu. Tapi ternyata mereka mengetahuinya bukan untuk kepentingan umum, gitu kan ya, tetapi untuk kepentingan sendiri, gitu kan ya. Nah, itu memang kendala-kendalanya. Makanya di sini dikatakan government failures can happen in many ways. Pertama, regulation are enacted but inadequately enforced. Nah, ini ya, terutama di negara-negara berkembang nih, termasuk Indonesia, banyak peraturan-peraturan, tetapi yang enforcement-nya nggak besar. Contohnya yang paling kelihatan banget itu rokok ya, rokok. Kita kan punya peraturan rokok ya, nggak boleh merokok di tempat umum gitu ya. Tetapi katanya peraturan itu kan hanya peraturan aja ya, nggak ada yang nindak ya, nggak ada yang nindak. Beda ketika di luar negeri. Kebetulan karena kami pernah sekolah di Amerika gitu ya, itu benar-benar ditindak gitu ya. Jadi kalau kita ngelakuin merokok di lingkungan umum, ada polisi gitu ya, dan nggak mesti ada polisi ya, ada orang lewat gitu ya, dia bisa langsung nelpon polisi gitu ya, dan polisinya langsung datang. Dan kalau datang gitu ya, kita kena denda yang besar. Beda sama di sini ya. Coba ya, kalau kita nelpon polisi gitu ya, jadinya gimana? Sok tahu lo gitu kan ya. Yang pertama gitu ya, lo juga ngerokok gitu kan ya. Dan ketika polisinya datang gimana? Akhirnya nego sama polisinya, iya kan ya? Akhirnya nego sama polisinya. Nah, itu kendala-kendala di negara berkembang, bukan hanya Indonesia ya, negara-negara berkembang. Yang kedua, regulation are enacted that create perverse incentive. Ini yang tadi ya. Dia tahu sebenarnya yang baiknya seperti apa, tetapi ternyata tidak dilakukan seperti itu, gitu ya. Malah menjadi insentif yang tidak baik. Yang ketiga, laws are enacted to protect the privileged position of an existing group with respect to the use of natural resources. Yang ketiga artinya apa nih? Peraturan ternyata bisa juga dibuat bukan untuk melindungi society, tapi untuk kelompok tertentu. Gampangnya misalkan ada daerah pemerintah mau membuka lahan, gitu ya. Misalkan lahan sawit, dibuatlah peraturan tuh, dibuat peraturan yang susah-susah gitu kan ya. Misalkan untuk membuat lahan sawit perusahaannya harus punya modal misalkan di atas 1 triliun gitu ya. Orangnya harus seperti ini, A, B, C, D gitu syaratnya sampai F gitu ya. Sampai F. Nah, ternyata begitu kita teliti siapa di sini syarat F ini ternyata menuju kepada satu perusahaan aja. Gitu ya. Oh, ternyata peraturan ini tuh ditujukan bukan untuk society tetapi untuk
kepada satu perusahaan ini aja nih untuk melindungi dia. Nah, itu terjadi juga banyak ya. Itu juga terjadi banyak juga di negara berkembang, bukan hanya Indonesia gitu ya. Yang terakhir, incomplete information. Incomplete information tentu ya, kita punya 270 juta orang, 270 juta orang, gimana kita bisa tahu semuanya gitu ya. Gimana kita bisa tahu semuanya. Orang-orang beda-beda pikirannya. Nah, ini selanjutnya tadi kalau tadi contohnya kan dia Pemda ya, Pemda kabupaten kota ya, karena the town gitu kan ya. Nah, karena apa tadi the town, karena danaunya di town situ, sehingga harusnya yang melakukan kebijakan siapa ya, Pemda kabupaten kota itu gitu ya. Jadi general principles-nya di sini, it should be addressed at the lowest level of government whose geographic scope encompasses all the relevant benefit and cost of the problems. Kesulitannya, if whether benefit or cost or both are spread to different geographic levels ya. Jadi kalau danau itu tidak hanya, mungkin danau itu hanya ada di daerah situ gitu ya, tetapi ternyata danau itu apa, sebagai ekosistem burung misalkan ya, burung itu terbang kemana-mana gitu ya, tidak hanya untuk di danau tersebut, sehingga kalau danau itu rusak, burungnya juga mati misalkan seperti itu. Nah, itu jadi makin sulit tuh gitu kan ya. Ini harusnya orang kabupaten kota atau provinsi atau bahkan negara gitu ya. Sama juga nih, sama seperti apa namanya, CO2, trade CO2 ya kan, hutan gitu ya. Hutan itu ada di Indonesia, di Kalimantan gitu kan ya. Tetapi kan apa namanya, kalau udah kebakaran hutan nggak hanya di Kalimantan aja ya, sampai Malaysia, Singapura gitu kan semuanya kena ya. Nah, sehingga ini kebijakannya untuk apa namanya, perlindungan hutan ini bukan hanya untuk Indonesia tetapi dunia gitu ya. Nah, itu memang kendala-kendala untuk membuat kebijakan itu ada di sana. Ya, gitu ya. Itu tadi kita udah bahas satu-satu. Saya harapkan bisa masuk ya, gampang ya, karena tadi ada angka-angkanya kelihatan ya. Angka-angkanya, cara-caranya sudah kelihatan semua. Ya, itu aja dari saya. Cepat ya. Cepat karena memang hanya contoh saja, namun saya pikir sangat bagus. Saya pikir contohnya ya, teman-teman bisa untuk kita memahami bagaimana nih kebijakan-kebijakannya dan apa kekurangan-kekurangan kebijakannya. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Siapa ini? Bani absen 11, Pak. Ya, Bani. Gimana, Bani? Sebelumnya saya izin off cam, Pak. Takutnya kondisinya buruk. Saya izin bertanya pada kebijakan subsidi, Pak. Jadi kan contoh sederhananya kalau misalnya ambil ikan lebih dari ini kan dikasih subsidi gitu kan, Pak. Yang saya tanyakan itu, Pak, ada nggak sih, Pak, contoh real sama yang lebih advance gitu, Pak? Kalau misalnya pemerintah itu ngasih subsidi ke orang-orang yang nggak ambil sumber daya gitu, Pak. Ini kan sebenarnya bisa ya orang yang nggak mancing dibilang dia mancing gitu, Pak. Ini kan nggak sinkron gitu, Pak, sama subsidi. Gitu, Pak. Ya, terima kasih, Bani. Memang itu tadi ya kendalanya ya. Kendalanya adalah bagaimana kita bisa tahu mengontrol setiap orang gitu kan ya informasinya. Gitu kan ya, karena itu ada enforceable-nya, makanya dikatakan harus ada enforce-nya. Lalu adakah contohnya? Contohnya banyak gitu ya. Contohnya banyak terutama di negara-negara maju. Gitu kan ya. Di negara-negara maju itu gampangnya dia bentuk subsidinya adalah misalkan kalau nggak salah itu saya pernah ke Niagara Falls ya di Amerika, yang perbatasan antara Amerika dan Kanada gitu ya. Di Niagara Falls itu kan, di Niagara Falls itu kan banyak itu ya, ada untuk apa wisata, dia naik perahu gitu ya, naik perahu di sana. Ada juga apa namanya mau mengambil ya natural resources di sana gitu ya. Ada juga tuh gitu kan ya, ada juga gitu kan ya. Nah, dia bentuknya bisa dalam bentuk diskon gitu ya, dalam bentuk diskon. Jadi kalau Anda mau ke
misalkan ke pintu A gitu ya. Pintu A itu berarti pintu yang ada misalkan tadi ya di Niagara Falls itu misalkan ada tentang binatang-binatang tertentu gitu ya, yang kita mau lihat gitu ya, yang mau kita lihat, tetapi kemungkinan kalau kita lihat itu bisa merusak lingkungannya gitu ya, bisa merusak lingkungannya. Itu harganya tiketnya $20 misalkan gitu ya. Tetapi kalau kita lewat pintu B, yaitu gimana? Kalau kita cuma bisa ngelihat doang dari jauh binatang itu, gitu ya. Kita bisa ngelihat doang binatang itu dari jauh, gitu ya. Itu harganya cuma $12 misalkan atau $15 gitu. Nah, itu kan bentuk subsidi ya kalau kita nggak melakukan ekstraksi. Ekstraksi di sini dalam artian kita mau pegang-pegang binatang tersebut, kita mau bawa pulang gitu kan ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuknya. Namun memang kendalanya tadi yang Bani bilang betul, gitu kan ya. Bani bilang betul. Bisa nggak sih saya bilang nggak mancing padahal saya mancing, gitu kan? Bisa sekali. Makanya tadi dikatakan enforcement-nya gimana. Tadi kan kalau enforcement-nya yang tadi di Niagara tadi contohnya adalah ya ada 2 pintu yang berbeda, gitu kan ya. Ada 2 pintu yang berbeda sehingga lebih memudahkan. Gitu kan ya. Sama-sama COVID ini. COVID ini vaksin itu dibedakan antara vaksin yang gratis yang dari pemerintah dengan vaksin mandiri. Jadi vaksin mandiri itu nggak boleh yang merek yang sama dengan vaksin yang diberikan gratis oleh pemerintah. Fungsinya apa? Untuk mengurangi kemungkinan tersebut, ya kan? Jangan sampai dia bilang Pak ini saya bayar loh Pak, padahal dia ngambil vaksin pemerintah. Gitu kan ya, itu buat nguranginnya, itu buat ngurangin kendala-kendala itu. Jadi gitu, memang kendalanya di situ, saya akuin gitu ya, kendalanya saya akuin di sana, yaitu gimana bagaimana enforcement daripada pemerintah untuk bisa mengatakan bahwa ini si A ini memang compliance, si B ini memang tidak compliance. Sedangkan tadi ya kita tahu, terutama untuk komen seperti kuota tadi, insentif untuk non compliance-nya tinggi, gitu kan ya? Insentif untuk non compliance-nya tinggi. Gitu ya, Bani. Ada lagi nggak pertanyaannya? Pak, terima kasih penjelasannya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, siapa nih? Anung Pramudia, absen nomor 9. Ya, gimana Anung? Mengenai dari keempat tadi, Pak, kan dijelaskan seputar banyak tentang benefit ataupun keuntungan Pak dalam mengambil salah satu atau mengkombinasikan dari keempat cara tersebut. Nah, yang saya tanyakan di sini Pak, apabila dalam kasus tadi ikan kita mengambil salah satu yang metode paling menguntungkan, benefitnya tinggi, namun di sisi lain dampak sosialnya itu juga tinggi Pak. Apakah dalam pengambilan metode ini dampak sosial itu diperhatikan atau tidak Pak? Ya, bagus ya pertanyaannya. Jadi dalam 4 metode itu semua tujuan utamanya adalah sosial ya. Marginal social benefit dan marginal social cost. Gitu kan ya? Makanya pemerintah ada ngasih pajak, kan kita memperhitungkan cost-nya bukan hanya cost ngambil ikannya ya, tapi cost kerusakan lingkungan, gitu kan ya. Cost kalau polusi, cost kesehatan masyarakat, itu yang dijadikan pajaknya. Gitu kan ya? Itu semua adalah bagian daripada society. Oleh sebab itu di buku Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan ini memang utamanya yang berbeda dengan ilmu mikroekonomi, kita ngelihatnya kepada society secara keseluruhan, bukan hanya kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi, gitu ya. Jadi semuanya dihitung berdasarkan society. Benefitnya juga benefit terhadap society, cost-nya juga cost-nya terhadap society, gitu ya. Gitu ya, Anung ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Iya, Mbak Diana. Gimana, Diana? Ya, itu kan kalau berkaitan sama sumber daya alam itu kan banyak kayak organisasi aktivis
mengenai sumber daya alam gitu Pak, kayak lingkungan dan sebagainya gitu. Nah, untuk kalau mau menanggapin pro kontra antara sumber daya alam itu harus dimanfaatkan secara optimal sama harus melestarikan sumber daya alam atau lingkungan itu gimana ya Pak? Kalau misalnya ada kayak gitu, apa respon kita gitu Pak? Oke, jadi itu ya pertanyaannya. Jadi kan ada banyak aktivis-aktivis lingkungan gitu ya. Mereka mengatakan ada kerusakan di sana, kerusakan di sini gitu ya. Biasanya aktivis kan melakukan hal itu ya. Itu kalau kami pikir memang betul gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Berarti itu adalah cost kepada society-nya gitu ya. Itu yang harus kita perhatikan. Tinggal sulitnya itu adalah bagaimana kita melakukan, kalau dalam ekonomi sumber daya alam ini biasanya kan aktivis cuma bilang, Pak di sana ada kerusakan gitu ya, kerusakan hutan 30 hektar hutan hilang misalkan seperti itu ya. Biasanya dilakukan oleh WWF ya, kalau teman-teman ingat ya. Itu kan, itu gimana angkanya itu kira-kira berapa rupiah. Nah itu kendalanya di sana gitu kan ya. Makanya teman-teman nanti ini yang melakukan penilaian kalau ada seperti itu jadi cost of society. Ketika itu jadi cost of society, dari kerusakan itu kira-kira siapa aja yang terdampak gitu kan ya. Ternyata misalkan bukan hanya hutannya aja yang rusak nih, dengan kerusakan hutan itu binatangnya juga hilang gitu kan ya. Lalu ada banjir misalkan seperti itu ya, dampaknya luas tuh. Dampaknya luas, gimana ngitungnya? Setelah tahu gimana ngitungnya, siapa yang harus bayar? Nah, kendalanya di situ lagi kan ya. Siapa yang harus bayar? Misalkan siapa sih yang gundulin hutan ini? Gitu kan ya. Itu juga lagi sulit lagi tuh. Sulit lagi. Gitu kan ya. Apa kalau cuma satu perusahaan gampang gitu kan ya. Tapi ternyata oh banyak Pak ini, ternyata masyarakatnya sendiri juga melakukan hal itu. Gitu kan ya. Berarti kan harusnya masyarakatnya bayar juga nih. Gitu kan ya. Kalau masyarakatnya bayar, misalkan, oh iya kalau mau motong berarti dikasih pajak gitu kan ya. Gampangnya misalkan seperti itu. Tetapi majakin orang masyarakat itu nggak mudah loh. Gitu kan ya. Dia nganggap apa-apa kok dipajakin terus sih sama pemerintah, ya kita mau hidup pakai apa? Gitu kan ya. Kendalanya di situ lagi. Gitu kan ya. Kendalanya di situ lagi. Memang itu saya akuin yang dihadapi pemerintah gitu ya. Pemerintah makanya berusaha untuk membalancekan semua itu gimana gitu ya, membalancekan semua itu seperti apa gitu kan ya. Makanya kalau ada kasus seperti itu misalkan biasanya pemerintah ngambilnya dari mana gitu kan ya, dari yang lain misalkan gitu ya, perusahaan-perusahaan besarnya gitu kan ya, atau kegiatan-kegiatan yang lain yang dialokasikan buat perbaikan hutan tersebut, misalkan seperti itu. Tetapi mereka nggak salah, para aktivis itu juga nggak salah kalau memang mereka mengatakan memang ada kerusakan. Itu saya pikir suatu warning yang bagus gitu ya. Karena pertama apa? Untuk tahu ada kerusakan pun kita sulit gitu kan ya, karena sumber daya yang terbatas. Ada ngasih tahu orang itu ada kerusakan, itu berarti sebenarnya udah informasi yang bagus. Udah informasi yang bagus. Cuman memang kadang banyak juga tuh aktivis, mungkin Mbak Diana pernah tahu tuh, terutama di daerah gitu ya, aktivis gurem itu banyak tuh. Aktivis gurem. Jadi cuman dia apa? Dia bilang rusak kalau nggak dibayar. Begitu dia dibayar, dia bilang, oh enggak, kok nggak rusak. Gitu. Nah itu ada juga tuh, banyak yang kayak gitu tuh. Ya, itu yang pemerintah juga harus hati-hati gitu ya. Banyak tuh aktivis-aktivis kayak begitu. Jadi ini Pak ada kerusakan, teriak gitu ya. Begitu udah dibayar, hilang dia. Oh enggak kok, nggak ada rusak kok gitu. Banyak juga seperti itu. Gitu ya. Nah memang itu kendalanya. Oleh sebab itu ekonomi sumber daya alam ini saya pikir pelajaran yang sangat baik ya, sangat bagus. Dan memang saya pikir sumber dayanya memang harus banyak karena ya dunia ini luas ya kan ya. Dunia ini luas dan nggak banyak orang yang mau memikirkan dunia ini. Gitu kan ya kemarin ya, kalau nggak salah kendala di dunia ini. Semua orang mau dunia ini hijau, bersih, tetapi nggak ada yang mau melakukan perbaikan. Gitu kan ya, itu kendalanya memang. Gitu ya Mbak Dayana. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Pak. Ya, guru. Gimana guru?
Saya Guru, tadi izin bertanya terkait dengan kebijakan properti yang tadi Pak. Ketika pemerintah itu menyewakan danau itu untuk orang lain dan ada orang lain yang malah menyewakan tadi dibagi-bagi gitu ya Pak. Tapi si pembagiannya itu hanya disewa oleh satu orang. Apakah hal itu tidak akan menimbulkan monopoli Pak di kemudian hari? Sekian Pak. Iya, betul ya. Itu kan tadi saya contoh aja ya. Misalkan hanya di monopolinya di satu orang gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang harus kita pikirkan juga kalau kita bikin property rights bagusnya berapa orang gitu kan ya. Itu kan berarti pemerintah harus tahu juga net social benefit-nya sebenarnya harusnya berapa orang sehingga harus dibagi berapa orang. Tadi kan contohnya 4 orang gitu ya. Contohnya 4 orang gitu. Itu tadi satu kan saya sebagai contoh aja gitu ya. Namun sebenarnya itu juga kendalanya. Gimana kita tahu bagusnya itu ada 5 orang atau 6 orang gitu kan ya. Itu yang harus kita cari tahu juga gitu kan. Itu kendalanya memang. Itu memang bagian daripada kendalanya untuk melakukan property rights tersebut. Kalau satu bisa jadi monopoli gitu kan ya, tadi dibilangnya kalau nggak salah ya. Benar banget gitu ya. Kalau monopoli berarti dia mau gimana? Harganya tinggi gitu kan ya. Harganya tinggi. Kalau harganya tinggi berarti apa? Ada market power di sana. Ada market power, ada yang nggak bagus di sana. Contohnya apa sih yang harganya tinggi? Apapun yang monopoli ya. Di Indonesia banyak sebenarnya monopoli itu harganya tinggi gitu ya. Monopoli harganya tinggi itu di Indonesia banyak gitu. Tahu nggak harga beras di Indonesia berapa? Ada yang 9.000, 10.000 per kilonya. 9.000, 10.000 per kilonya gitu ya. Iya, Pak. Kalau di dunia berapa harga beras? Kurang tahu, Pak. Kalau pakai dolar nih ya, di harga beras dunia itu cuma $0,5 1 kilogram. Di Indonesia itu mencapai $1 lebih gitu ya. Berarti dia harga beras di Indonesia itu 2 kali lipat daripada harga beras dunia. Itu salah satunya apa? Karena ada kuota tadi. Karena yang boleh impor itu hanya perusahaan tertentu, gitu ya. Perusahaan tertentu sehingga apa? Ya, berasnya suka-suka dia, gitu kan, ngasih harganya, gitu kan ya. Dia mau ngimpor berapa, tergantung dia mau ngasih harga berapa, gitu kan ya. Itu salah satunya tuh di Indonesia, kendala daripada impor beras. Salah satu sumber daya alam juga ya. Beras kan sumber daya alam di Indonesia paling besar sekarang ya, dimanfaatkan ya. Karena semua orang makan beras. Semua orang makan beras dan ternyata kejadian itu masih tetap ada gitu ya. Alasannya apa? Alasannya gimana? Kalau impor nggak kita batasin, apa? Petani yang rugi, Pak. Gitu kan alasannya seperti itu. Masih ingat nggak? Kenapa kalau import beras, gitu kan, harga beras turun, gitu kan ya? Harga beras turun, petani Indonesia nggak bisa kejual, nggak bisa kejual. Kenapa? Nggak bisa kejual karena kos petani Indonesia yang tinggi, gitu ya. Tahu nggak kalau rata-rata petani di Indonesia, mungkin bapak-bapak kalian juga kali ya, orang tua kalian ya, itu sebagian besar sawahnya itu adalah ngontrak. Jadi dia bikin sawah itu bukan tanah dia, tanah orang, gitu ya. Jadi dia harus bayar sehingga kosnya dia itu besar, gitu ya. Nah itu kendala memang di Indonesia seperti itu. Negara juga jadi harus tarik ulur, gitu kan ya. Benar, karena itu kenyataan juga. Kalau nggak di kuota, kalau nggak di kuota, petani itu yang bangkrut gitu ya, petani itu yang bangkrut gitu kan ya. Makanya solusinya adalah gimana? Menaikkan produktivitas petani gitu kan ya. Bagaimana menaikkan produktivitas petani? Ya segala macam ya, dengan teknologi, dengan pemberian lahan gitu ya kepada petani, sehingga ketika kosnya dia bisa turun, dia bisa memproduksi lebih bagus, peran-peran pemerintah bisa apa?
restriksi impor itu bisa dicabut gitu kan. Jadi walaupun harga murah, petani masih bisa untung gitu ya. Petani masih bisa untung, bahkan bisa kebalikannya nanti kalau produksinya bagus, gimana? Dia petani bisa ekspor malah ya, bisa ekspor, itu harapannya gitu ya. Nah itu memang kendalanya nggak cuma satu, kendalanya banyak gitu ya, kendalanya banyak gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke ya, kalau nggak ada mungkin itu dulu dari saya. Jangan lupa minggu depan saya minta teman-teman tugas yang tadi ya, sudah bikin metodologi dan datanya dari mana, ya mau ngambil penelitiannya di mana gitu ya, objeknya udah ada gitu ya. Itu aja dari saya ucapin terima kasih, sampai sini dulu, sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak.